Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dengan program SOS yang kita sedang membahas tentang buah yang harus dikeluarkan oleh orang-orang pilihan Tuhan, ya. Dan hari ini kita akan masuk pada buah yang kelima. Mengawalinya kita akan satu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami akan meneruskan renungan kebenaran firman Tuhan tentang tentang buah-buah yang harus kami keluarkan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus menolong kami dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami meneruskan program ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam renungan kita membahas tentang buah-buah yang harus dikeluarkan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Sudah sampai pada buah yang kelima, ya. Dan buah yang kelima ini adalah buah perkataan, ya. Buah perkataan. Jadi buah yang kelima adalah buah perkataan. Untuk itu mari kita akan membaca di dalam Matius 12 ayat 33 sampai 37, ya. Nah, saya akan bacakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Saudaraku yang kekasih, ya. Buah-buah yang harus dikeluarkan oleh orang pilihan Tuhan adalah buah yang kelima adalah buah perkataan. Saudara, ternyata kita dipilih Tuhan, ya. Buah yang harus kita keluarkan, buah perkataan ini akan memberi dampak, ya. Tergantung buah atau perkataan itu baik atau tidak baik, ya. Kalau perkataan baik tentu dampaknya positif, mendapatkan upah. Sama juga kalau perkataan jahat ada upah, ya, ada penghukuman, ya. Nah, untuk itu mari kita akan lihat apa saja buah perkataan yang harus keluar dari mulut orang-orang pilihan Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Yesaya 50, ya, Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Kita lihat ini buah daripada perkataan, ya. Perkataan apa saja yang harus keluar dari mulut orang-orang pilihan Tuhan, ya. Yesaya 50 ayat yang keempat saya akan bacakan. Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, ya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Puji Tuhan. Yesaya 50 menjelaskan kepada orang-orang pilihan Tuhan di masa lalu atau di zaman perjanjian lama, apa itu? Orang-orang pilihan Tuhan harus memiliki perkataan yang memberikan semangat baru bagi orang-orang yang mengalami letih lesu atau tidak memiliki semangat, ya.
orang-orang yang kehilangan pengharapan dan sebagainya, ya. Saudaraku, di masa-masa ini kita melihat ada banyak ya hal-hal yang membuat orang percaya itu mulai kehilangan pengharapan, mengalami semangat yang lemah, tadinya semangat dalam beribadah dan sebagainya. Karena situasional keadaan yang kondisi sekarang ini, yang masa pandemi belum berakhir sepenuhnya, mereka mulai merasa lemah, letih, lesu dan berbeban berat dan segala hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka, ya. Tapi Yesaya memberikan kekuatan iman kepada orang-orang percaya. Biarlah kita memiliki lidah seorang murid, ya. Tadi dikatakan Tuhan Allah telah, bukan belum, ya. Jadi yang dimaksud kata telah ini adalah orang-orang Israel yang sangat dikasihi Tuhan, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita adalah umat-umat Allah perjanjian baru. Setelah kita dilahirkan kembali, kita diberikan lidah seorang murid, ya. Lidah seorang murid itu banyak hal yang harus dikatakan. Yang pertama, ya, di dalam kondisional seperti ini, ya, ada banyak hal yang terjadi. Ya, masa pandemi belum berakhir, ada banyak hal yang terjadi, ya. Ada yang mengalami PHK dalam pekerjaan, ada yang dalam usahanya mulai menurun sampai akhirnya gulung tikar, tidak ada lagi kegiatan aktivitas usaha. Orang-orang tersebut akhirnya mengalami kelelahan, ya, tidak memiliki semangat lagi, ya. Padahal firman Allah bilang kalau kita ingin memiliki pengharapan, ya, memiliki keyakinan, yang memiliki kekuatan, ya, di Amsal 17 ayat 22 adalah hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Orang kalau sudah mengalami semangat yang patah, maka segala sesuatu telah seperti kehilangan kendali, tidak bisa memiliki pengharapan. Tapi firman Allah bilang kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan telah memiliki lidah seorang murid. Ternyata salah satu fungsi daripada murid-murid Tuhan, ya, Tuhan adalah guru kita, ya, dan kita sebagai murid-muridnya orang-orang pilihan, perkataan kita harus bisa memberikan semangat baru, ya, bagi orang-orang yang kehilangan semangat, ya, orang-orang yang tidak bergairah dalam memuji Tuhan, ya, dalam beribadah, dalam beraktivitas, ya, dan sebagainya, ya. Jadi perkataan orang percaya, ya, orang-orang pilihan Tuhan harus mampu memberikan semangat baru bagi orang-orang yang mulai kehilangan semangat, ya, mulai kehilangan gairah dalam beribadah, mulai kehilangan gairah untuk berusaha dan lain sebagainya karena kondisi seperti ini. Nah, ternyata perkataan kita, belum firman Allah aja, baru perkataan kita saja yang menguatkan mereka iman, mereka bisa bangkit kembali, saudara, ya. Tadinya senang memuji Tuhan, senang melayani Tuhan, senang dalam menjalankan segala aktivitas mereka. Sekarang mereka mulai letih lesu dan berbeban berat. Nah, Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, itu adalah merupakan tugas kita sekarang. Di sekeliling kita ada banyak orang yang mulai kehilangan, ya, kehilangan semangat, kehilangan gairah beribadah, kehilangan gairah untuk melayani Tuhan dan sebagainya. Ini tugas kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang adalah murid-murid Tuhan, harus melihat kondisi ini. Jangan sampai kita mengabaikan ini. Dan tugas kita memberikan semangat baru, ya. Kita bersaksi bagi mereka dan sebagainya, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi perkataan kita harus selalu memberikan semangat baru bagi orang lain. Amin, saudara. Supaya mereka bangkit kembali, muncul gairah, muncul semangat, ya. Mereka memiliki gairah-gairah yang baru lagi. Puji Tuhan. Yang kedua kita akan lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ya, ayat yang ke-15. Di sini dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia, ya, oleh Tuhan atau oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, ya, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Puji Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia, ya, selalu mempersembahkan korban syukur untuk memuliakan namanya.
perkataan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yang pertama harus mampu memberi semangat baru kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus memiliki mata yang awas melihat orang-orang yang mengalami kelemahan dalam berbagai hal yang mereka alami dan tidak memiliki semangat, tidak bergairah dalam segala hal. Kita harus memberikan semangat baru. Yang kedua, biarlah ucapan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, salah satu korban syukur kepada Allah untuk memuliakan namanya adalah melalui kesaksian kita, saudaraku. Ya, kesaksian ini penting, saudara. Ya, kalau kesaksian kita itu tidak ada, ini bahaya. Sebab Yesus katakan, ya, firman Allah katakan, Kisah 1 ayat yang ke-8 berkata, ya, Kisah 1 ayat yang ke-8. Kita akan lihat ayat ini, ya. Jadi perkataan kita harus selalu memuliakan Tuhan. Pertama, ya, memberikan semangat baru bagi mereka yang kehilangan semangat, kehilangan gairah dalam segala hal. Yang kedua, mulut kita harus selalu memuliakan Tuhan. Pertama, ya, Kisah 1 ayat yang ke-8, ya, di sini katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih, perkataan kita harus selalu memberikan kesaksian kepada Tuhan, ya, kepada banyak orang, bahwa Tuhan itu penolong dalam segala hal. Ya, orang-orang yang kehilangan semangat, kita berikan semangat baru melalui perkataan kita. Ya, kemudian setelah mereka bangkit, ya, memiliki semangat yang baru kita mulai bersaksi. Siapa yang dapat menolong kita dalam kondisi apapun yang kita hadapi? Yang dapat menolong kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bangkitkan semangat mereka dulu. Begitu semangat mereka bangkit, kita mulai bersaksi siapa Tuhan kita. Amin. Nah, kita akan lihat, ya, di dalam Yohanes pasal yang keempat, ya, kita akan lihat bagaimana percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, ya. Perkataan-perkataan yang harus kita sampaikan apa saja, ya. Kita lihat di dalam percakapan ini, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya. Ketika Yesus ada di kota Samaria, ya, tepatnya di kota Sikar. Lebih tepatnya lagi di tepi perigi Yakub. Ya, perigi yang dimana Yakub pernah menggalinya pada masa lalu. Waktu Yesus akan melintas kota Samaria, pada siang hari murid-murid pada lapar. Yesus menyuruh para murid-murid untuk membeli makanan, dan tahu-tahu pada saat itu datanglah seorang perempuan Samaria yang datang di sumur itu. Yesus sedang menunggu dia. Ya, kita lihat, siapapun, dimanapun, kapanpun keadaannya, Yesus selalu menunggu. Apapun menjadi masalah mereka. Mengapa perempuan Samaria ini datang pada waktu siang hari? Sebab namanya perempuan ini, sebab perempuan ini adalah perempuan pelacur, saudara, ya. Perempuan ini pelacur. Makanya kalau pagi hari sampai jam 10 atau jam 11, ya, dari pagi hari sampai jam 10 atau jam 11, itu orang banyak berhubungan dengan sumur ini, menimba air di sumur ini. Sebab air adalah kebutuhan, salah satu kebutuhan hidup makhluk hidup, apalagi manusia. Nah, perempuan ini pelacur, dia nggak mau nanti di depan orang banyak dia diolok, dihina, diejek, dipermalukan. Sebab pelacur dianggap sebagai sampah masyarakat. Bukan kebetulan dia datang pada waktu itu. Dia pikir nggak ada orang, ternyata ada orang. Ketemu dengan siapa? Dengan Yesus. Ya, di dalam percakapan itu, ya, saya akan baca dari ayat yang ke-5, ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat lelah, letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12 siang, ya, ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air.
kata Yesus kepadanya. Yesus mulai membuka percakapan, saudara ya. Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam tanda kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus meresponi apa yang menjadi pernyataan perempuan itu. Yesus berkata kepadanya, ya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Nah, terjadi percakapan, saudara. Ayat 11, ketika kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, ya, barang siapa minum air ini, ya, air dari sumur ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kemudian Yesus berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab penyembah akan datang, sebab kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23 dan ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh adanya, dan barang siapa yang menyembah dia, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kemudian ayat 25, perempuan itu jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa engkau adalah Mesias yang akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kemudian kita lompat pada ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ya.
Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus, ya. Kemudian kita lompat pada ayat yang ke 40, dan banyak orang Samaria datang dari kota itu, ya. Maka banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus, ya, kepadanya karena perkataan perempuan yang bersaksi, ya. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Saudaraku, dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, kita lihat apa yang terjadi. Setelah perempuan Samaria ini diubahkan oleh Yesus, dia belum sempat menimba air, dia kembali ke kota Samaria, ya. Dia menceritakan, dia bersaksi bahwa dia telah bertemu dengan Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang ada di kota Samaria, hampir semua orang percaya kepada Yesus karena kesaksian dari perempuan Samaria yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, berapa banyak sekarang orang-orang yang ada di dalam dunia ini, yang ada di sekitar kita, yang belum mengenal Yesus, yang belum mengenal kasih karunia Allah. Itu merupakan tugas kita memberi kesaksian, ya. Setelah mereka bangkit semangat mereka dengan perkataan kita mulai kesaksian, memberikan kesaksian kepada orang-orang yang belum kenal Yesus, ya, yang dalam keadaan memang kehilangan semangat, kehilangan pekerjaan, usaha mereka bangkrut karena masa pandemi. Nah, saat-saat seperti ini, ceritakan, saksikan tentang Yesus yang mampu menolong apapun persoalan masalah yang mereka hadapi di masa-masa pandemi ini. Adalah tanggung jawab kita. Ceritakan, kesaksian, bersaksi tentang Yesus, maka Yesus akan menolong mereka, ya. Dan cara Tuhan menolong itu bukan bagian kita, cara Tuhan. Tuhan mampu menolong dalam kondisi apapun dengan caranya Tuhan. Maka mereka akan terima Yesus, ya. Mereka akan menerima Yesus karena mereka mendengarkan kesaksian, ya. Kemudian, ya, apalagi perkataan kita untuk memuliakan Allah melalui kesaksian. Selain itu, melalui apa lagi, saudara? Kita baca di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang keempat, ya. Firman Allah berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, ya, untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudaraku, orang-orang pilihan Allah yang sudah dilahirkan kembali oleh firman Allah, ya, yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka diberikan apa itu, saudara? Sukacita, ya. Mereka memuji, memuliakan Allah lewat puji-pujian. Dan banyak orang akan mendengar bagaimana kita memuliakan Allah. Orang-orang yang mengalami luka-luka batin, mengalami kehilangan semangat, begitu mereka mendengar kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mereka menjadi takut. Takut dalam arti di sini, mereka mendengar dan mereka merasa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka, dan mereka akan datang kepada Tuhan. Saudara tahu, melalui puji-pujian kita orang bisa bertobat, ya. Orang bisa bertobat mengenal Yesus bukan hanya melalui doa, bukan hanya melalui khotbah-khotbah, bukan hanya melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan atau KKR yang disampaikan, ya, di gedung-gedung gereja, ya, di gedung-gedung umum, di lapangan-lapangan dan di tempat-tempat yang lain, ya. Tetapi banyak orang juga datang kepada Yesus melalui puji-pujian kita, ya. Ini harus kita ketahui, saudara. Kalau kita mau sadar bahwa betapa pentingnya umat Allah harus selalu memuji, memuliakan Allah. Sebab dengan memuliakan Allah, ada banyak orang datang kepada Yesus lewat pujian yang kita naikkan. Sebab Mazmur 20 dikatakan Allah bertata di atas puji-pujian orang percaya. Ketika kita naikkan pujian kepada Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus, apa yang terjadi? Nama Tuhan ditinggikan, dan ketika nama Yesus ditinggikan, mereka mendengarkan apa yang kita nyanyikan. Banyak orang akan datang kepada Tuhan, ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan.
Saudara, ketika orang mendengar kita nyanyikan pujian untuk Tuhan, meninggikan nama Yesus, orang menjadi takut. Takut di sini kita lihat bukan takut untuk seperti takut kepada seorang penjahat atau seorang yang otoriter, tetapi takut di sini akhirnya apa? Hati mereka disadarkan bahwa ada Tuhan yang mampu menolong mereka. Mereka percaya mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Banyak orang bersaksi, saudara. Mereka sudah putus asa, mau minum baygon, ya, mau gantung diri. Mereka mendengar ada suara sayup-sayup. Apa itu? Suara itu adalah lagu rohani untuk meninggikan Tuhan. Akhirnya mereka, Roh Kudus menjamah mereka dan mereka, ya, mereka membatalkan untuk meminum baygon karena sudah tidak ada pengharapan, ya, tidak ada semangat hidup. Mereka mau menggantung diri, mereka membatalkan, menggagalkan. Karena apa? Begitu pujian bagi Allah terdengar, Roh Kudus berkata di dalam hati mereka, dengan engkau melakukan itu engkau akan mengalami kebinasaan. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja. Mereka percaya kepada Tuhan melalui lagu, ya. Banyak kesaksian di mana-mana, saudara, ya. Mendengar lagu yang dinyanyikan, lagu-lagu rohani memuliakan Allah, banyak orang menjadi takut. Kalau saudara percaya hal ini, lakukan, saudara. Jadi orang percaya harus menghasilkan buah perkataan. Satu, ya, ada banyak perkataan-perkataan yang dapat menyelamatkan orang lain, ya. Pertama tadi dikatakan, perkataan kita harus selalu memberikan semangat baru kepada orang lain. Yang kedua, ya, perkataan kita harus bersaksi tentang siapa Yesus. Yang ketiga, kita memuji, memuliakan Tuhan, dan orang akan datang kepada Tuhan melalui pujian kita. Sebab pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan dipakai Roh Kudus untuk menjamah orang-orang yang kehilangan pengharapan, tidak memiliki semangat baru, yang akan bunuh diri, gantung diri, dan sebagainya. Tuhan menolong mereka. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu, sebelum saya akhiri dengan doa, kita akan naikkan satu pujian. Kita dengarkan satu pujian sebagai akhir dari perenungan kita pada hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak bagi semuanya itu. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami orang-orang pilihan Tuhan, dipilih Tuhan dengan tujuan untuk menghasilkan buah. Dan buah-buah yang kami hasilkan itu bukan karena kuat dan gagah kami,
tetapi karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Hari ini kami sudah mendengarkan buah yang harus kami hasilkan dari hidup kami, yaitu buah perkataan. Biarlah kiranya perkataan kami selalu Tuhan dapat memberikan semangat baru bagi mereka yang kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, dan lain sebagainya. Kami percaya Roh Kudus akan memakai setiap perkataan kami. Kami juga Tuhan harus memakai perkataan kami untuk memuliakan Tuhan lewat kesaksian-kesaksian kami, siapa Tuhan dan apa yang Tuhan mampu lakukan. Itulah yang kami harus saksikan. Tuhan sudah menolong kami, sudah mengubah kami menjadi umat-umat pilihan Allah. Kami percaya kesaksian kami tentang Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami rindu Roh Kudus menolong kami agar perkataan kami setiap kali kami pakai untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Biar kiranya Tuhan Engkau duduk di atas puji-pujian, menarik jiwa-jiwa yang putus asa, hilang pengharapan, tidak ada semangat menghadapi hidup ini karena keadaan kondisi COVID-19 belum berakhir. Kami percaya lewat puji-pujian kami meninggikan Tuhan orang yang hilang pengharapan, hilang semangat hidup. Kami percaya mereka akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan mereka akan percaya kepada Tuhan. Mereka juga akan dipilih menjadi orang-orang pilihan yang akan menjadi berkat juga bagi orang-orang lain yang belum mengenal siapa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Tuhan Engkau juga Roh Kudus yang memampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman Allah ini dalam hidup kami hari lepas hari di dalam seluruh aktivitas kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih buat kesetiaan saudara mengikuti program SOS ini, dan saya percaya saudara sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali besok hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.